Halo, selamat siang semua. Ya, Siap. Hari ini kita dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sistem komputer, yaitu pada materi jenis dan fungsi bus. Baik, langsung saja. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Kadep Putra Wibawa, nomor absen 10 di kelas TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Adi Putri Aksasita Dewi, nomor absen 30 dari kelas 10 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Nikade Aryani Safina Febrianti, nomor absen 25, kelas 10 TKJ 1. perkenalkan nama saya Bagas Akazi dari kelas 10 TKJ 1, nomor absen 1. Langsung kita mulai presentasinya. Materi pertama, jenis dan fungsi bus. Berdasarkan jenisnya, saluran bus dibedakan menjadi dua tipe, yaitu sebagai berikut. Pertama, dedicated bus. Dedicated bus, tipe saluran bus yang hanya digunakan untuk menghantarkan data tertentu dalam setiap waktu. Contohnya, bus yang hanya menghantarkan sebuah alamat atau address preferal saja, atau hanya melewatkan paket data yang berisi informasi atau instruksi dari preferal satu ke preferal lainnya. Ini memiliki arsitektur sederhana, tetapi pada beberapa kasus terdapat kelemahan karena memiliki jumlah saluran yang banyak sesuai dengan preferal atau model yang dimiliki. Lanjut, multi-preset bus mampu melewatkan paket data informasi, mengalamatan dan kontrol data secara bersama-sama pada sebuah saluran yang sama. Tipe ini mempunyai efisiensi dalam perancangan infrastruktur saluran bus. Karena sebuah saluran digunakan untuk sambungan beberapa data yang berbeda, maka terdapat kemungkinan terjadinya collision dan antrian yang menyebabkan kecepatan transfer data menurun seiring bertambahnya jumlah modul dan koneksi yang terjadi. Bus dapat dibedakan berdasarkan metode arbitrasi. Arbitrasi adalah menentukan model pengaturan dan pengontrolan ketika menggunakan saluran bus pada saat melakukan transfer data. Metode arbitrasi dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu teknik arbitrasi tersentral. Teknik arbitrasi tersentral merupakan metode dalam mengendalikan setiap aktivitas penggunaan bus oleh modul-modul yang terhubung dengan komputer secara terpusat oleh pengendali bus. Arbiter adalah pengendali bus tersebut dapat berupa modul tertentu atau merupakan bagian khusus yang menjadi tugas dan fungsi komponen CPU. Teknik arbitrasi terdistribusi. Pada teknik arbitrasi terdistribusi, setiap modul yang tersambung dengan komputer memiliki hak dan wewenang yang sama dalam penggunaan bus tanpa adanya pengaturan secara terpusat. Oleh karena itu, dalam modul terdapat bagian yang secara khusus menentukan jadwal penggunaan bus yang disebut sebagai logika pengontrol akses atau akses kontrol logik. Ketika menggunakan saluran bus untuk melakukan transfer data dalam satu waktu, dikenal dua metode pembekuan atau lebih dikenal dengan istilah timing, antara lain sebagai berikut. Metode pewaktuan asinkron. Pada metode pewaktuan asinkron, setiap event penggunaan saluran bus
Untuk komunikasi data akan dilakukan dengan memperhatikan proses yang telah terjadi sebelumnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan sinyal yang bertugas mengidentifikasi dan memvalidasi setiap data yang ditransfer ke saluran bus. Dengan metode ini, kerja modul yang beraneka ragam kecepatannya dapat saling bekerja tanpa harus disinkronisasi terlebih dahulu selama memiliki teknik transfer data yang seragam. Metode pemrograman sinkron. Pada metode ini, event penggunaan saluran bus dilakukan secara serempak dan teratur berdasarkan sebuah clock. Event transmisi data dari modul satu ke modul lainnya dilakukan dengan melihat siklus waktu dalam sebuah bus. Siklus waktu yang terjadi pada saluran bus dari keadaan awal transmisi data bernilai 1 sampai data bernilai 0 memiliki peran penting dalam menentukan besarnya slot waktu slot waktu yang berpengaruh terhadap kecepatan menangani setiap modul yang berbeda-beda teknik operasinya. 1. Prosesor bus. Next. Prosesor bus merupakan bus yang menghubungkan antara komponen CPU dengan mainboard komputer. Bus ini menjadi saluran utama ketika terjadi pengaksesan data dari CPU ke chart ke memori atau CPU ke memori. Bentuk data struktur bus ini tergantung dari jenis prosesor dan mainboard yang digunakan. Teknologi bus pada CPU mengalami perkembangan mulai dari next. 1. Port Slide Bus atau FSB. FSB merupakan generasi awal bus CPU utama yang menjadi saluran fisik penghubung CPU dengan chipset not pada motherboard komputer yang berfungsi sebagai penghantar data-data elektronis yang menuju atau keluar dari prosesor atau dua arah komunikasi. Kemampuan FSB dalam melewati data dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lebar bus, frekuensi bus, dan jumlah transfer per detik atau transfer per sekon. Next. B. Hyper Transfer Bus. Teknologi prosesor yang mengembangkan teknik multi CPU dalam sebuah bus memungkinkan pengerjaan sebuah proses menjadi lebih cepat selesai. Konsep FSB pada generasi ini sudah mulai ditinggalkan dan cenderung mengarah pada metode multi-link point-to-point interconnect. Keuntungan metode ini adalah kemampuan dalam mendukung proses transmisi data dua arah secara bersamaan, baik straight maupun fractal, dengan lebar bandwidth yang lebih besar dari FSB. Next. 2. Bus ISA atau Industri Standar Struktur. Next. Bus ini merupakan generasi awal arsitektur bus berupa slot expansion pada mainboard komputer dengan lebar data 8 bit yang digunakan dalam komputer IBM. B.
IPC5150. Dalam bus ISA tidak hanya diproduksi dengan lebar data 8 bit, tetapi ada yang ukurannya 16 bit. Next. A. Bus ISA dan WAN. Jumlah 62 konektor pada slotnya memiliki lebih lebar data 8 bit, mendukung kecepatan clock 4,77 MHz hingga 8,33 MHz yang memang dirancang untuk prosesor Intel 8088. B. Bus ISA generasi 16 bit mampu bekerja 2 kali lebih cepat daripada versi 8 bit. Tipe bus ini cocok dengan prosesor Intel 8286. Next. 3. Bus MCA atau Micron Channel Architecture. Next. Bus ini merupakan jenis input atau output bus dengan lebar data 32 bit yang khusus digunakan untuk komputer mikro sebagai pengganti bus ISA 8 bit atau 16 bit. Namun dalam perkembangan bus ini tidak populer karena sulitnya konstruksi akibat terjadinya bottleneck yang disebabkan tidak mampu mengimbangi kecepatan prosesor. Next. 4. Bus EISA atau Extended or Enhanced Industry Standard Architecture. Bus EISA merupakan pengembangan dari bus ISA 16 bit dengan penambahan jumlah konektor sebanyak 90. 55 konektor berfungsi sebagai saluran sinyal, sedangkan 35 konektor sebagai sambungan grounding. Walaupun berjalan dengan lebar data 32 bit, clock 8.33 MHz, dan maksimal besar transfer data yang dapat didukung sebesar 33 Mbps megabyte per second. 5. Bus PCI atau Peripheral Component Interconnect. Bus PCI merupakan bus yang dikembangkan pada tahun 1990 untuk menggantikan bus ISA dan EISA yang tidak mampu bekerja pada kecepatan tinggi. Bus yang mengkombinasi teknologi FL-Bus dan ISA ini mempunyai kelebihan dalam direct access terhadap sistem periferal yang terpasang pada slot PCI. Keenam, bus PCI Express. PCI Express adalah teknologi point-to-point yang tidak membagi lebar data dan kecepatan transfer data pada setiap bus yang terhubung dengan periferal. Bus ini menerapkan teknologi serial berkecepatan tinggi seperti gigabit Ethernet, serial ATA atau SATA pada hard disk yang menjadi andalan pengganti teknologi bus PCI, PCI Extended, dan AGP yang berteknologi shared parallel. Yang ketujuh ada bus AGP atau Accelerated Graphics Board. Bus ini adalah bus yang khusus digunakan untuk kartu VGA atau Video Graphics Adapter yang berkinerja tinggi sebagai pengganti slot bus ISA, PISA, maupun PCI. Yang kedelapan ada bus USB atau Universal Serial Bus. Bus ini merupakan standar bus serial yang menjadi pengganti generasi bus. Dengan USB bus, setiap eksternal device yang terhubung dapat dengan mudah dideteksi oleh sistem komputer atau plug and play. Yang kesembilan ada bus firmware atau P1394. Bus firmware merupakan salah satu jenis teknologi transfer data yang berbasis serial berkecepatan tinggi yang dapat digunakan untuk menghubungkan eksternal device dengan komputer atau peripheral.
Sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.